Halo Sobat Anggrek, anggrek semi hidroponik. Sudah mulai banyak videonya di channel Teras Anggrek. Semuanya hasil dari pengalaman saya sendiri dalam mengasuh anggrek-anggrek dengan sistem di mana sebagian media terendam air ini. Sudah ada jenis anggrek Cattleya, anggrek bulan, Oncidium maupun seedling Vanda yang pernah kita semi hidroponikan. Sekarang tambah satu lagi, Dendrobium. Ternyata bisa ya anggrek Dendrobium semi hidroponikan? Bisa Sobat Anggrek, tapi setupnya yakni kombinasi pot dan media harus kita sesuaikan. Tidak semua anggrek semi hidro itu sama medianya atau sama tekniknya. Kita harus kreatif menyesuaikan dengan jenis anggrek, iklim dan sebagainya. Di sini akan terlihat teknik semi hidro anggrek Dendrobium beda dengan Cattleya atau anggrek yang pernah kita bahas. Lebih dalam sedikit, kita bahas juga jenis Dendrobium apa yang kira-kira cocok di semi hidroponikan. Yuk, ikuti terus video ini sampai akhir. Seperti biasa, ini tanda-tanda kita akan repotting anggrek. Ada media, alkohol, gunting, dan sebagainya. Dan tentunya anggrek yang akan kita ganti setupnya ke sistem semi hidroponik. Sudah lama saya ingin share ke Sobat Anggrek teknik semi hidroponik untuk anggrek Dendrobium. Tapi karena saya juga baru menemukan resep yang pas, baru sekaranglah saya bisa share. Ini dendro pertama yang bisa dibilang sukses saya semi hidrokan. Bukan sekadar buat numbuhin akar, semi hidroponik akan menjadi setup anggrek ini seterusnya. Saya semi hidrokan kira-kira 8 bulan yang lalu. Waktu itu dia sekecil ini, seedling, bonus waktu beli anggrek. Tumbuh 2 cane, 2 batang, sekarang jadi remaja size-nya ya. Ginuk-ginuk cane atau batangnya. Ini saya nggak tahu ID-nya apa, akan jadi surprise saat bunga nanti. Selain yang ini, sesudah sukses saya coba semi hidroponikan juga beberapa anggrek Dendrobium dalam rangka menyelamatkan anggrek-anggrek dendro yang sekarat. Ini salah satunya, ada juga yang belakang salah duanya. Sebenarnya ada 3 percobaan Dendrobium bunga bulat sekarat saya semi hidroponikan, tapi yang berhasil 2 ini. Ya ini ya, bisa dilihat medianya kotor karena ditempatkan di bawah pohon yang dimakan rayap, jadi sekilas terlihat ada tanah di atasnya. Cuman jujurnya bukan pakai tanah ya Sobat Anggrek, dalam ini putih medianya. Ayo apa coba? Sabar Sobat Anggrek, nanti kita bahas. Bisa dilihat ini akar-akar baru udah mulai tumbuh di tunas muda dan batangnya gendut ya. Ini akar-akar barunya di bawah sini, nggak terlalu jelas tapi ada calon-calon akar tumbuh mulai merambat ke media semi hidronya di situ. Yang ini juga sudah banyak akarnya di semi hidro. Daunnya berwarna ungu kecoklatan. Kalau kita berhasil memberikan cahaya optimal buat anggrek ini, dia akan ungu kecoklatan tapi tidak gosong. Dan hasilnya batangnya gendut ginuk-ginuk. Tidak semua berhasil, ini contoh yang gagal. Nah, tidak berhasil saya selamatkan dengan sistem semi hidroponik dendro yang ini. Kondisinya saat dipindahkan ke sistem ini memang sudah tidak bagus lagi dan anggreknya tidak berhasil rebound. Selain semi hidro untuk Dendrobium bunga bulat atau Phalaenanthe atau Dendrobium phalaenopsis yang 3, saya juga coba ke Keiki Dendrobium Aphyllum. Aphyllum itu jenis Dendrobium section Dendrobium, jadi subgenusnya beda dengan yang tadi ya. Dan ternyata dia suka juga dengan sistem semi hidro. Ini udah muncul calon bunga setelah 4 bulan kita semi hidroponikan. Ada Keiki juga nih. Bagi yang belum terlalu paham kenapa saya tadi sebut Dendro Phalaenanthe, Dendrobium section Dendrobium, bisa cek video tentang keluarga Dendrobium karena sebenarnya anggrek Dendrobium itu banyak sekali macamnya. Culture-nya, kesukaannya beda untuk setiap jenis Dendrobium. So far sudah ada sekitar 3-4 jenis Dendrobium yang saya semi hidroponikan. Untuk peraga kali ini dendro jenis mini bunga bulat. Saya bentuk ID-nya. Dan juga ada Keiki Dendro Enobi Space ya. Kemudian ada juga Keiki Dendrobium Caesar. Ini akarnya udah panjang, baru saya lepaskan dari
batang induknya tinggal dipotek aja, gampang melepas keki dendrobium ini. Dan ada keki anggrek merpati. Sebenarnya dua jenis dendro yang terakhir agak suka kering dibanding basah, tapi kita coba semi hidroponikan ya. Siapa tahu cocok juga. Ya, saya suka coba-coba gini sobat anggrek, karena dari mencoba banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan dan saya share ke sobat anggrek. Oke, sekarang kita bahas setup semi hidro untuk anggrek dendrobium dan kenapa dulu saya gagal terus semi hidrokan jenis dendrobium. Mungkin ada sobat anggrek yang punya pengalaman sama ya, sehingga beranggapan semi hidro untuk dendrobium hanya cocok untuk anggrek sekarat. Ini LECA, Light Expanded Clay Absorbent, sering disebut sebagai media semi hidroponik ideal untuk anggrek. Saya paling suka pakai merek Hydroton dari Jerman. Tapi dendrobium tidak suka. Pada drop, MPP mati pelan-pelan. Penyebabnya ini, sobat anggrek perhatikan, di antara hidroton akan muncul rongga udara. Kalau kita pakai seluruhnya hidroton, di dalam pot ada rongga udara kira-kira 45% pot, yakni dari jarak antar hidroton. Dan ini permanen karena hidroton tidak akan lapuk atau memadat seiring waktu. Dengan kata lain, akar anggrek yang suka aerasi suka sekali adanya celah di antara hidroton ini. Namun dendro tidak demikian. Kebanyakan dendro suka akarnya padat, bercampur media di dalam pot. Jadi sobat anggrek ada yang pakai akar pakis untuk dendronya. Dulu saya sering coba dan hasilnya begini. Lama-lama anggreknya kering karena terlalu banyak aerasi atau rongga udara. Lebih kurang sama ya kalau kita pakai hidroton di sistem semi hidroponik, terlalu banyak rongga udara dan aerasi, sirkulasi udara di sekitar akar. Terlalu kering untuk jenis dendrobium, terutama dengan iklim yang panas dan kurang lembab seperti saya. Kalau kita perhatikan, media yang sering dipakai untuk dendrobium itu ya di nursery dengan cara tanam biasa adalah kaliandra, dedaunan kering yang kalau disiram akan memadat. Bahkan ada juga yang mencampur media kaliandra dengan sedikit tanah atau humus. Dari sisi anggrek dendro, tiap kali disiram media itu seperti memeluk akar, dan dendro suka sekali dengan kondisi seperti itu. Potnya padat akar dengan media yang menempel ke akar untuk memberikan kelembaban lebih atau mencegah akar kering karena kebanyakan sirkulasi udara. Nah, bagaimana penyesuaian yang bisa kita lakukan dengan sistem semi hidroponik? Kita ganti hidrotonnya dengan yang putih-putih ini. Ini namanya perlit. Ini yang size kecil ya, 3 sampai dengan 5 mm. Jadi ada dua jenis ukuran perlit di Indonesia. Yang agak besaran 3 sampai dengan 8 mm, banyak saya pakai untuk jenis anggrek Oncidium. Sedangkan yang kecil-kecil begini cocok untuk jenis dendrobium di semi hidroponikan. Semi hidro tetap idealnya sih pakai media anorganik seperti hidroton, perlit, atau batu ya, lava rock. Karena kalau pakai media organik seperti akar pakis, sabut kelapa akan cepat lumutan dan asam. Untuk dendrobium, perlit akan saya campur dengan moss. Ini supaya ada efek tadi itu ya, efek memeluk akar. Kalau perlit saja akan terlalu ringan dan cepat kering. Di sini peran moss mempertahankan perlit dan kondisi di sekitar akar tetap basah, sehingga ada efek media melekat di akar itu. Kombinasi perlit yang airy, ringan, banyak rongga udara, dan awet ditambah moss yang basah menempel menghasilkan balance yang tepat antara aerasi dan kelembaban yang disukai oleh jenis anggrek dendrobium. Tinggal kita mainkan aja komposisinya, berapa persen perlit, berapa persen moss, disesuaikan dengan iklim masing-masing. Kalau daerah panas seperti tempat saya, mossnya sekitar 40%, perlitnya 60%. Kalau daerah yang lebih lembab bisa 30% moss, 70% perlit. Lah, tadi katanya jenis dendronya beda-beda kesukaannya. Dalam hal kelembaban dan aerasi juga akan berbeda-beda. Pada sistem semi hidro gampang ngakalinnya sobat anggrek, tinggal kita mainkan ketinggian lubang potnya. Pot untuk semi hidro tak ada lubang di bawahnya, jadi kita buat sendiri lubang di atas. Nah, untuk dendro bulat dan keriting biasa saya pakai lebih kurang 3 cm lubangnya dari dasar, sama seperti Cattleya Oncidium, cuma kita sesuaikan saja bedanya di medianya. Sedangkan dendrobium merpati atau sesar atau keriting yang lebih tahan kering, lubangnya saya turunkan 1-2 cm dari dasar sehingga reservoir di bawah lebih cepat kering.
Dan ini kenapa? Kenapa ada lubang juga di atas pot? Ini buat cantelan Sobat Anggrek, karena akan saya gantung rencananya di pagar pakai besi seperti ini. Ya, karena kebanyakan dendrobium itu tumbuhnya menjulang ke atas ya. Kalau potnya kurang berat, bisa guling, apalagi kalau kesenggol kucing. Banyak saya lihat postingan di FB, potnya kebalik gitu, kucing lewat disalahkan. Sebenarnya bisa kita cegah, tergantung bagaimana kita menempatkan anggreknya ya. Tambahan tips lainnya, sebelum kita repotting, di bagian bawah pot tidak langsung medianya yang ini, moss dan perlit. Saya bisa tambahkan leka. Untuk jenis dendrobium, fungsinya pemberat supaya pot lebih stabil. Atau kalau Sobat Anggrek tahu anggrek dendrobiumnya akan tinggi menjulang, bisa pakai pemberat yang lebih berat seperti pecahan bata atau batu kali atau lava rock. Yuk kita praktekkan cara repotting dendrobium semi hidroponik. Oh ya, ada fungsi lain, kita masukkan hidroton atau media yang ukurannya besar di bawah pot agar lubang-lubang ini tidak tertutup perlit. Ya, karena perlit itu ukurannya kecil, dia bisa waktu kita siram bisa mengalir ke lubang dan bisa nyumbat di sini. Nanti anggreknya jadi berenang saat disiram karena tergenang ya. Kita nggak mau seperti itu, maunya aliran air lancar keluar pot, tersisa di pot setinggi lubang ini. Kalau media pemberatnya udah, kita paskan dulu posisi anggreknya ya. Lihat arah tumbuhnya itu ke sini, jadi kita akan posisikan anggreknya lebih mepet ke dinding untuk arah tidak ada tunas, untuk yang bagian yang tidak ada tunas ya, lebih kurang sini kita paskan. Dan fungsi besi satu lagi di sini adalah untuk menahan posisi anggrek di dalam pot. Jadi kita nggak perlu ikat-ikat pakai apa tuh, kalau dulu saya sering pakai cable tie. Di sini tidak perlu karena sudah ada akar dan besi, akar anggrek dan besi yang bisa membantu untuk memfikskan posisi anggrek di dalam pot. Oke, kita masukin moss dan perlitnya. Make sure anggreknya medianya masuk ke celah-celah akar agar ada efek tadi ya, akar dipeluk media. Tidak perlu dipadatkan, tapi Sobat Anggrek mungkin mau merapikan agar permukaannya pas setinggi kawat ya, biar cantik nanti seperti ini. Oke, ya selesai satu. Kita demo satu lagi ya, lebih kurang sama seperti tadi caranya. Oh ya, saya suka sekali pot ini untuk anggrek semi hidroponik saya dari IKEA. Sobat Anggrek bisa cari dengan keyword Sanersta. Harganya sekitar 12 sampai dengan 15.000. Plastiknya bagus dan warnanya juga bagus. Ini awet sehingga bisa kita pakai kembali berkali-kali. Dendrobium enobispes. Ada tumbuhnya ke sini. Jadi kita taruh agak ke tengah aja ya Sobat Anggrek, supaya dia bisa tumbuh dua arah ini kayaknya. Kita mepetkan ke dinding sana ya, bagian yang tidak ada tunas tapi ke tengah, karena dia akan tumbuh ini ke kiri dan ke kanan dari pola pertumbuhannya ya. Oke, sama seperti tadi, sesudah pas di dalam pot dan ketinggiannya lebih kurang setinggi besi, kita masukkan media moss perlitnya, terutama di sekitar akar. Itu pastikan medianya masuk di celah di antara akar ya. Ini udah bisa dilepas, udah mulai stabil anggreknya, tinggal kita rapikan sedikit lagi. Oke, jadi dua. Saya senang kalau semi hidro repotting karena biasanya cepet. Medianya lumayan gampang kita tambahkan, tidak perlu dipadat-padatkan, dia akan cari ruang sendiri. Nah, kalau Sobat Anggrek mau irit atau bagi yang suka intip-intip perkembangan akar, bisa memanfaatkan wadah seperti ini untuk pot anggrek semi hidroponik. Nih, bekas minuman ya. Kita cobakan satu ke keki enobinya. Yang ini ya, pilih yang ukurannya lebih kurang sama dengan yang tadi buat perbandingan ke depan. Ya, kita masukin, paskan dia di tengah. Oke, lebih kurang kondisi di dalam pot yang tadi tidak terlihat dengan pot yang tidak transparan seperti ini Sobat Anggrek. Jadi
Ada di bawah itu hidroton, berfungsi juga buat pemberat. Kemudian ada media moss dan perlit, bisa dilihat ya. Di antara perlit ada rongga udaranya dan diisi oleh moss untuk memberikan kelembaban lebih di akar anggrek, sambil akar anggrek nanti kalau udah tumbuh dia akan masuk nih, nyelip di antara perlit ini. Baiklah, saya teruskan repotting buat anggrek lainnya dulu ya Sobat Anggrek. Kameranya saya hentikan karena ini nanti bosan Sobat Anggrek, tapi lebih kurang sama teknik buat semua anggrek. Jeng, ini hasil repotting Dendrobium semi hidroponik hari ini. Rencana ke depan memang akan digantung, tapi sementara saya taruh di sini dulu. Di sini dekat pintu depan rumah agar gampang diobservasi. Karena seperti kebanyakan repotting, minggu-minggu awal anggrek akan mengalami kemunduran, stres dulu. Sama, di semi hidroponik juga begitu. Mungkin akar banyak yang tidak bisa menyesuaikan, daun menguning. Biar lebih cepat saya tahu kalau ada yang butuh bantuan, jadi ditempatkan di sini. Ini Dendrobium enobis plus ya, yang dua sebelah kiri. Ada yang ini tadi di pot transparan. Perlu kita kasih luaran pot yang tidak transparan agar tidak guling dan mencegah potnya dipenuhi lumut. Sebelahnya ada Dendrobium mini bunga bulat. Ini sebenarnya sudah ada spike Sobat. Tadi waktu repotting saya sadar. Nanti kita lihat ya, terus berkembang spike-nya atau mandek. Yang ini keki anggrek merpati, Dendrobium crumenatum, dan mungkin satu-satunya anggrek merpati yang semi hidroponik di dunia ya. Indukannya di batang kayu, subur sekali walaupun minim disiram. Penasaran ini semi hidro apakah terlalu basah untuk anggrek merpati. Dan di ini dua keki Dendrobium caesar, jenis yang sebenarnya juga tahan kering. Ya, tetap berbunga walaupun indukannya hanya ditambah kayu. Nah, semi hidro bagus tidak ya buat Dendrobium caesar. Di sini akan dapat cahaya terbenam 45% di siang hari, kira-kira jam 11 sampai jam 3 siang. Segitu cukup sih untuk jenis anggrek Dendrobium. Kita akan update perkembangan 6 pot semi hidroponik Dendrobium yang kita repotting hari ini. Nanti Sobat Anggrek yang mau coba semi hidrokan dendronya bisa contek teknik di video. Ini hasil sharing setelah trial error, kombinasi setup yang apa yang cocok untuk jenis anggrek Dendrobium. Baik, kita sampai di akhir video. Sehat selalu Sobat Anggrek. Semoga video ini bermanfaat dalam merawat anggrek. Saya Andari, pamit dulu. Dan terima kasih sudah mampir di Teras Anggrek.